Halo, selamat siang pemirsa. Masih dalam suasana yang fitri, Kilas Nusantara hadir untuk membawakan 3 informasi seputar imbauan pemerintah, kebangkitan ekonomi, dan tips menjaga kesehatan bersama saya, Helmut Timothy. Kita awali dari imbauan Presiden Joko Widodo kepada para pemudik agar kembali lebih awal, karena pemerintah memperkirakan puncak arus balik terjadi pada 6-8 Mei mendatang. Selanjutnya pemirsa, ada kabar menggembirakan dari usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang sudah mulai bangkit dan bergeliat pada masa Idul Fitri 1443 Hijriah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Pemirsa antara, siapa di sini waktu Lebaran kemarin banyak banget makan ketupat, opor ayam, dan kue-kue kering. Saya sih juga termasuk ya, hehe. Nah, berikut ini ada tips untuk mencegah penyakit usai menikmati kuliner Lebaran. Kira-kira apa aja ya? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah memperkirakan bahwa puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers daring Selasa 3 Mei. Sebab itu, Kepala Negara mengimbau masyarakat, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi, agar dapat kembali lebih awal guna menghindari kepadatan arus balik maupun nyaman dalam melaksanakan perjalanan. Saya menghimbau, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Tentunya sesuai dengan izin yang didapatkan dari tempat kerja. Presiden Jokowi menambahkan bahwa pemerintah selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk mengatur perjalanan arus balik dengan manajemen lalu lintas guna mengurai kemacetan, seperti kebijakan ganjil genap nomor plat kendaraan, satu arah, maupun larangan truk masuk jalan tol. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah mulai dilonggarkannya pergerakan masyarakat oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19, usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara mulai kembali bangkit dan bergeliat pada masa libur Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Seperti di salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Samosir, yaitu Pantai Pasir Putih Parbaba di Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan. Di pantai ini, pelaku UMKM mulai kedatangan pengunjung yang ingin membeli produk-produk khas kerajinan tangan dari kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Berbagai macam ukiran kayu seperti rumah bolon serta pernak-pernik khas Batak Toba. Seorang pelaku UMKM di Pantai Pasir Putih Parbaba, Mangoloi Sihaloho, pada Selasa 3 Mei mengaku pihaknya senang dengan adanya pelonggaran pergerakan masyarakat yang dilakukan pemerintah pada momen libur Lebaran tahun ini. Hal tersebut tentu berdampak positif terhadap para pelaku UMKM yang ada di setiap destinasi wisata karena akan kembali diramaikan oleh para wisatawan yang kini bisa mencapai minimal 100 wisatawan per hari. Meski begitu, pihaknya juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti yang dianjurkan pemerintah. Kita sudah mempersiapkan diri, apalagi selama ini, selama pandemi COVID yang sudah 2 tahun kita lalui, kita sudah jenuh, makanya kita sudah mempersiapkan diri, tapi tetap dalam rangka mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Seorang wisatawan dari Sidikalang, Kabupaten Dairi, Raja Puru Hasukian, mengaku senang bisa kembali berwisata dan membawa anak-anak serta keluarga. Dia mulai merasa aman dan nyaman dari ancaman COVID-19 karena sudah mulai meratanya masyarakat yang melakukan vaksinasi COVID-19. Kami datang dari Sidikalang, datang ke sini untuk mencari hiburan seperti mengajak anak-anak, keluarga, gimana lah biar menambah fresh kan. Tapi kalau kami ke sini kayaknya perlulah penambahan seperti bola-bola, permainan anak biar lebih seru lagi bermainnya, seperti itu. Sementara itu, sejak tahun 2021, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara sudah dinyatakan sebagai zona hijau penyebaran COVID-19 sehingga aman dikunjungi wisatawan.
Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lebaran menjadi momen bersilaturahmi ke sanak saudara, terutama usai menunaikan ibadah sholat Idul Fitri seperti di tahun 2022 ini atau 1443 Hijriah. Selain itu, di momen Lebaran biasanya tersaji beragam makanan seperti kue-kue kering maupun makanan yang biasa tersaji di momen Lebaran. Contohnya saja, ketupat, opor, ataupun makanan berbahan daging seperti rendang. Kepada Antara, Selasa 3 Mei 2022, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Universitas Diponegoro, Anta Ken Nugrohowati, mengatakan masyarakat perlu memperhatikan jumlah kalori yang terkandung dalam makanan-makanan tersebut. Misalnya saja, satu porsi lontong dengan opor, sambal, dan kerupuk bisa mencapai 650 kalori. Atau seporsi nasi dengan rendang terdapat 475 kalori. Belum lagi ditambah kue kering seperti kastengel, nastar, maupun lidah kucing yang per buahnya memiliki 25 hingga 40 kalori. Tentu saja, konsumsi kue kering dalam satu hari menurut Anta biasanya tidak bisa 1 atau 2 buah saja. Sehingga apabila mengkonsumsi 4 atau 5 buah saja per harinya, kalori yang didapat mencapai 200 kalori atau setara 1 porsi nasi. Dengan begitu, apabila mengkonsumsi 3 porsi makan berat dan ditambah kue-kue kering selama sehari, jumlah kalori yang didapat bisa mencapai 1.800 sampai 2.100 kalori. Atau dapat dikatakan melebihi kebutuhan kalori rata-rata individu di Indonesia, yaitu 1.500 hingga 2.000 kalori. Sebab itu, dokter spesialis gizi klinik ini membagikan tips kepada masyarakat agar dapat mencegah penyakit setelah menyantap makanan di momen Lebaran. Seperti gula darah, kolesterol, maupun asam urat. Beberapa tipsnya adalah membatasi makanan yang dimakan atau makan dalam porsi yang kecil. Berikutnya, tetap mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, itu untuk mengimbangi supaya lemak yang dikonsumsi, kemudian gula yang masuk di dalam tubuh itu ada penyeimbangnya ya. Dengan konsumsi serat yang ada di sayur atau buah itu akan membuat perut terasa kenyang lebih lama, sehingga konsumsi makanan-makanan tadi ya seperti kue kering ataupun lauk-lauk ya tadi seperti opor, rendang ya, sambal goreng itu bisa kita batasi. Selain kedua tips tersebut, Dr. Anta menambahkan, bagi masyarakat yang sudah pernah mengalami kenaikan kolesterol maupun gula darah, agar dapat segera mengecek kesehatan sebagai langkah antisipasi. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itu dia pemirsa tips-tips yang Anda dapat lakukan agar terhindar dari penyakit seperti gula, kolesterol, dan sebagainya usai menikmati kuliner Lebaran. Nah, agar Anda terhindar dari ketinggalan informasi terbaru dan teraktual lainnya, Anda dapat berkunjung ke website antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UCTV. Pemirsa, Kilas Nusantara akan kembali sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan rekan saya Suwanti. Terima kasih dan sampai jumpa.